masih ada gak sih? Karena kemarin itu saya ke perdesaan banyak sekali Rinjani yang masih belum mengerti komputer itu bagaimana. Bahkan itu orang tuanya mengeluh saat kita sekolah online. Assalamualaikum Exponia. Exponia. Halo sobat-sobat Exponia dimanapun kalian berada. Selamat datang di episode keempat Expo atau External Podcast. Pada hari ini kita kedatangan seorang teteh cantik yang tidak hanya cantik tapi beliau merupakan seseorang yang hebat. Di mana teteh ini merupakan seorang duta genre Kabupaten Purwakarta tahun 2022. Boleh deh untuk memperkenalkan dirinya kepada sobat-sobat Exponia di sana. Oke, halo Exponia. Perkenalkan nama aku Fariza Raulia. Aku merupakan mahasiswi aktif dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Purwakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020. Wah, berarti masih seorang mahasiswi nih ya. Betul sekali. Topik atau isu yang akan kita bahas kali ini berkaitan erat dengan para remaja di luar sana. Berarti termasuk kita juga ya? Betul Rinjani, jadi kita ini masih remaja selama itu sebelum menikah. Betul. Berarti kita masih masuk remaja nih. Nah, isunya adalah mempertahankan peran agent of change pada generasi remaja dalam masa perkembangan teknologi. Tentunya sebagai duta genre, Teteh sudah sangat tahu dan kenal isu-isu yang dihadapi oleh para remaja. Nah, masyarakat seringkali menggambarkan remaja sebagai seorang generasi yang penuh semangat, aksi, dan juga intelek. Mereka sebagai pemegang masa depan dari negara tentunya memangku peranan-peranan bagi negara. Salah satu peranan yang mereka pegang adalah agent of change atau perintis perubahan. Nah, apa atau bagaimana sih peran agent of change yang dipegang oleh generasi remaja ini? Oke, peran remaja ya, kita bahas peran remaja. Peran remaja pada negara ini merupakan sebagai agen perubahan untuk bangsa ke depannya. Karena Soekarno juga pernah bilang, baik atau buruknya suatu bangsa itu ditentukan oleh remajanya itu sendiri, Terinjani. Jadi remaja itu sangat berpengaruh terhadap bangsa. Bahkan Soekarno juga pernah berkata, beri aku 10 orang pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Maka dari itu, pemuda atau remaja ini sangat sekali berperan bagi bangsa negara ini gitu. Jadi remaja ini memegang sebuah peranan terhadap kualitas negara ya. Betul sekali. Nah, kita kan pasti tahu ya bahwasanya sekarang ini kita telah menjejaki sebuah era digital atau zaman perkembangan teknologi, di mana teknologi ini sudah mempengaruhi hampir ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tentunya atas perubahan ini terdapat tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi oleh remaja. Nah, apa aja sih tantangan-tantangannya itu? Oke, karena kita ini sudah menuju ke human society atau eranya 5.0 gitu ya. Nah, banyak sekali culture shock yang terjadi di era digital ini gitu. Apalagi nanti kita akan menghadapi bonus demografi. Nah, bonus demografi ini aku mau jelasin sedikit nggak apa-apa ya Terinjani. Jadi bonus demografi ini di mana nanti angka penduduk produktif ini lebih banyak daripada non produktif gitu. Usianya sekitar 16 sampai 64 tahun. Seperti itu. Nah, nanti di masa bonus demografi ini itu menjadi sebuah tantangan besar bagi remaja. Karena apa? Karena nanti di bonus demografi ini banyak sekali pesaing-pesaing. Apalagi kita sudah hampir melewati era digital, jadi kita harus menggali skill-skill. Nanti tantangan-tantangannya banyaknya pergeseran atau sikut-sikutan. Entah itu dari pendidikan, dari segi pendidikan, lapangan kerja, dan lain-lain gitu. Jadi kita sebagai remaja atau sebagai agent of change, perubahan gitu, kita harus memaksimalkan kita masih di eranya digital. Apa yang harus kita kuasai, skill-skill apa, kita harus menguasai hal itu gitu. Sebelum nanti ke era bonus demografi. Dengan meningkatnya persaingan ini tentunya berarti kita harus memberdayakan diri sendiri itu ya untuk daya saing yang kuat. Betul. Bisa dengan mungkin meningkatkan kemampuan atau kualitas diri kita gitu. Tentunya kan perlu menguasai beberapa kecakapan atau skill-skill teknologi. Kira-kira apa aja sih kecakapan teknologi yang sekiranya dibutuhkan oleh remaja khususnya di masa depan nanti?
Oke, kecakapan. Kecakapan apa yang dibutuhkan oleh remaja pada era digital gitu ya. Nah, balik lagi karena tadi aku sudah menyebutkan kita ini nanti bakal bersaing di eranya pendidikan, di lapangan kerja, kecakapan seperti bisnis. Karena sekarang bisnis itu menjadi kebutuhan di negara ini gitu. Apalagi kita mau menginjak ke bonus demografi tadi gitu. Jadi seperti kayak bisnis. Nah, bisnis itu kan kita perlu juga pemahaman digital itu seperti apa. Jadi diharapkan remaja pada saat ini itu untuk menggali lagi karena saya sendiri itu merupakan prodi pendidikan guru sekolah dasar, jadi saya juga dipaksa nih untuk mengerti digital itu seperti apa gitu. Jadi sedikit-sedikit juga saya menggali gitu kecakapan-kecakapan seperti yang tadi saya gitu komputer. Nah komputer itu kita masih ada gak sih? Karena kemarin itu saya ke perdesaan banyak sekali Teh Rinjani yang masih belum mengerti komputer itu bagaimana. Bahkan itu orang tuanya mengeluh saat kita sekolah online. Sekolah online itu mereka mengeluh karena nggak bisa memakai handphone, menggunakan Zoom itu seperti apa, Google Meeting seperti apa gitu. Makanya kita perlu itu pengembangan kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin sudah tergambar ya teman-teman tentang tantangan kita sebagai generasi remaja yang akan kita hadapi gitu di masa depan. Ini merupakan sebuah tantangan yang pasti terjadi, jadi jangan takut untuk menghadapi, justru kita harus meningkatkan kualitas diri Betul, untuk betul. menghadapinya gitu. Nah, selain tantangan ini, ada tantangan lain yang ini sebuah perubahan yang terjadi khususnya di masa perkembangan teknologi ini. Mungkin ada satu perubahan yang jarang disadari oleh masyarakat, yakni perubahan karakteristik pada remaja. Nah, kira-kira bagaimana sih perubahan karakteristik itu? Oke, karena kita sudah di era digital, kita banyak sekali kan culture shock yang terjadi gitu ya. Apalagi kita remaja, banyak sekali karakteristik. Misalnya ya, anak yang dulunya karena dulu belum ada gadget ya. Nah, dulu sebelum ada gadget itu mereka sering membantu orang tua. Tapi ketika ada gadget mereka sibuk memain HP. Nah, itu merupakan dampak karakter yang buruk gitu. Adapun yang dampak yang baiknya itu banyak, seperti memudahkan akses untuk melihat perubahan-perubahan di Indonesia gitu kan. Sekarang udah ada internet, udah ada blog gitu, jadi kita nggak perlu baca koran, kita cuma perlu searching aja gitu. Dan paling dari zaman dulu ke sekarang itu banyaknya sih ya ada sih negatif positifnya, tapi positifnya aku rasa juga lebih banyak gitu. Kita kalau misalnya mau daftar atau apapun karena ada digital, kita nggak perlu eh, sampai ke tempat pendaftaran itu, jadi ada online-nya, link-nya gitu sih. Jadi salah satu dampak negatif adalah meningkatnya sifat individualis gitu Betul. ya, sampai-sampai lupa untuk membantu. Bersosial. Betul banget, setuju tuh. Kadang kalau misalnya lagi main karena keasikan main HP, jadi Nah, kita ngumpul untuk apa? iya, saling main HP gitu, nggak Iya. ada komunikasi. Itu dampak negatifnya ya. Betul. Untuk dampak positifnya juga banyak. Kita Betul. jadi lebih mudah kehidupannya dalam menjalankan apapun itu. Nah, masih membahas tentang dampak nih, namun kita sedikit kembali kepada awal mengenai peran agent of change. Kira-kira ada dampak tersendiri nggak sih yang mempengaruhi peranan agent of change itu? Seringkali kita itu lupa ketika kita sudah diberi kemudahan dalam gadgeting atau digital gitu. Nah, karena kita agen perubahan, bagaimana caranya kita sebagai agen perubahan itu bisa mengupgrade. Jadi nggak di situ-situ terus ya. Jadi kita bagaimana caranya. Nah, kadang kita sebagai generasi remaja itu terbuai akan hal itu. Jadi lupa akan tujuan kita sebagai apa nih, peran kita tuh sebagai apa gitu. Jadi menurut aku kita sebagai remaja ini banyak sekali apa ya namanya? Banyak sekali faktor atau lupa gitu apa tujuan kita sebagai agen perubahan seperti itu. Nah,
tuh sobat-sobat Exponia di luar sana yang generasi muda ataupun bukan, yang masih punya semangat muda gitu mungkin ya. Walaupun kita telah menerima kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi, kita tidak boleh terbuai gitu dan Betul. harus selalu ingat peranan apa sih yang kita pegang demi keberlangsungan bangsa ini. Tapi ada satu lagi. Apa itu? Nah, karena kita ini sudah zaman digital, Ya. nanti kita bakal ke human society. Banyak sekali kita kan menggunakan digital. Sekarang udah banyak banget nih teman-teman Exponia ya, robot-robot yang digunain kerja. Bahkan aku pernah dengar katanya nanti itu nggak akan dibutuhin manusia, saking hebatnya digital gitu. Nah, aku harap nanti teman-teman juga dapat berkontribusi gitu ya dalam apa ya, meningkatnya digitalisasi ini gitu. Jadi gak cuma kita sebagai penonton, nanti kita diinjek teman-teman. Kita harus menggali skill itu gitu. Bagaimana kita itu bisa merasakan kita yang membawa perubahan itu, bukan kita sebagai penontonnya aja. Jadi itu perlu kita gali pada saat ini, tahun 2022. Berarti itu masih berhubungan sama yang persaingan tadi ya. Di Betul. mana kalau misalnya kita tidak meningkatkan kualitas diri, kita bakal tertinggal. Ya. Bahkan saingan kita bukan sesama manusia aja, ada juga saingan dengan mesin dan Iya. robot seperti itu ya. Jadi itulah pentingnya teman-teman untuk mempertingkatkan kemampuan, terutama kemampuan digital pada era perkembangan teknologi ini. Nah, tadi kan udah disebut ya dampak baik ataupun buruk, dan di sini juga bisa kita lihat dampak buruknya cukup banyak dan itu merupakan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah, di sini kita sebagai generasi remaja yang aktif, apa sih partisipasi yang bisa kita berikan atau lakukan gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Oke, partisipasi gitu. Yang harus kita lakukan. Nah, karena kita di sini mahasiswa ya, ataupun masyarakat gak apa-apa. Partisipasi yang pertama itu diharapkan tadi sosialisasi atau terjun atau pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian itu di pendidikan. Kalau di luar pendidikan, di sosialnya kita bisa lebih menggali gitu. Kita bisa melakukan pengembangan karakter pada diri kita, life skill-nya itu perlu dikembangkan. Bagaimana nanti perencanaan ke depannya gitu. Itu partisipasi yang harus remaja lakukan gitu. Dan banyak sekali hal-hal positif lainnya. Semua partisipasi remaja pada saat era digital ini bisa terlaksanakan dengan baik seperti itu. Itu sudah banyak ya, tapi mungkin di sini Teteh sebagai duta genre gitu bisa memberikan sebuah saran kepada sobat-sobat Expo di sana, mungkin mereka juga kepikiran gitu tentang dampak-dampak teknologi terhadap peranan mereka gitu. Bagaimana sih caranya untuk mengoptimalisasi atau memaksimalisasi peranan mereka gitu di negara ini dengan adanya tantangan-tantangan tersebut? Oke, untuk mengoptimalisasi kita dapat menggunakan digital itu sebaik mungkin gitu. Karena banyak sekali sekarang situs-situs yang itu menjadi dampak buruk digital ya. Saya membahas sedikit tentang tadi ya, apa dampaknya ya. Iya, betul. Nah, jadi dampak-dampaknya itu emang banyak. Cara pengoptimalisasinya, kalau misalnya di sini kan ada PIK gitu. PIK itu pusat informasi konseling bagi remaja. Nah, nanti teman-teman di PIK ini, di PIK R ini, teman-teman bisa pengembangan karakternya seperti apa. Jadi apa ya, teman-teman itu menghindari dampak-dampak negatifnya. Dan di PIK R ini juga kita nanti diajarkan life skill digital gitu. Seperti itu sih kalau saran dari aku, dari Jani. Boleh dicatat nih ya sobat-sobat Exponinya saran-saran yang membantu kita untuk mempertahankan peran agent of change terutama di dalam masa perkembangan teknologi ini. Tak terasa ya Teh Fariza, kita telah sampai di akhir pembahasan. Mungkin sobat-sobat Exponia sudah mendapatkan banyak hal dari Teh Fariza tentang bagaimana kita harus mengoptimalisasi kemampuan kita di era teknologi ini. Walaupun teknologi membawa kemudahan bagi kehidupan kita, kita tidak boleh terbuai dan harus terus berusaha ya Teh, apalagi terus berpartisipasi aktif gitu dalam negara ini karena memang kita adalah pemangku masa depan dari negara dan kualitas masa depan negara kita itu berada di tangan kita. Betul sekali. Oke, mungkin segitu dari kita berdua. Ya. Mari kita ucapkan selamat tinggal kepada sobat-sobat Exponia. Selamat tinggal sobat Exponia. Exponia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
On the road, try to find what we had before. Get the spark, ignite a